Uhti cantik istri ketua mafia, episode 28. Ibu dari pasien itu mencoba untuk berdiskusi lagi, supaya anaknya bisa dilakukan operasi lebih dulu. Ada apa ini? Tanya Nazira yang baru saja keluar dari ruangannya. Staf yang ada di sana lalu menjelaskan apa yang terjadi kepada Dokter Nazira. Dokter Nazira yang mendengar perkataan dari stafnya itu nampak marah. Nyawa pasien dalam kondisi kritis, dan kita harus melakukan tindakan operasi sekarang juga, tegas Nazira yang ingin segera menyelamatkan nyawa anak kecil itu. Maaf dokter, dokter juga tahu peraturan rumah sakit kita. Pasien harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, dan setelah itu baru bisa melakukannya, ujar staf yang menjelaskan memang peraturannya seperti itu. Urusan administrasi belakang saja, saya harus segera menyelamatkan pasiennya, kekeh Nazira. Maaf dokter, tapi dokter tidak bisa melakukannya. Sementara itu, dokter Kayla keluar dengan wajah cemasnya. Dokter, saya sudah melakukan pindai CT, dokter Kayla memberikan hasil CT kepada Nazira. Nazira mengamati hasilnya dan memang harus segera melakukan tindakan operasi secepatnya. Kita harus segera melakukan tindakan operasi. Siapakan ruang operasinya sekarang juga, suruh Nazira kepada Kayla. Saat Nazira berdebat dengan stafnya tadi, di sana ada Xavier yang masih menunggu kehadiran Nazira. Sepertinya Xavier ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Xavier hanya bisa mengamatinya di kursi tunggu. Kenapa kamu diam saja? Siapkan sekarang juga, suruhnya yang sudah panik. Maaf dokter, ruang operasi sedang digunakan, ujar dokter Kayla. Dan itu semakin membuat Nazira panik. Ada satu ruang operasi, tapi kita harus minta izin terlebih dahulu kepada dokter Brahma, ucap dokter Kayla. Dokter Brahma adalah dokter ketua umum di dokter bedah, yang secara langsung dokter Brahma adalah dokter atasan Nazira di rumah sakit. Ada apa ini? Tanya dokter Brahma yang baru saja masuk ke ruangan. Nazira langsung menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada pasiennya. Peraturan rumah sakit harus kamu ikuti. Jika mereka tidak memiliki biaya untuk operasi, lebih baik suruh mereka pergi saja, ujar dokter Brahma. Nazira dan dokter Brahma memang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Keduanya bahkan sering berdebat mengenai hal ini. Bahkan beberapa bulan yang lalu Nazira juga melakukan hal yang sama kepada pasien. Akan tetapi dokter Brahma menentangnya dengan keras. Xavier yang masih ada di sana hanya memantau apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak memiliki niatan untuk melakukan sesuatu. Dokter, keadaan pasien sedang kritis, laporan Kayla yang baru melihat keadaannya. Dokter, saya mohon lakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan anak saya, ujar seorang ibu yang ingin anaknya diselamatkan. Tapi Nazira juga bingung harus melakukan apa. Ia hanya dokter biasa yang tidak bisa membantunya. Semua keputusan yang ada di ruangan unit gawat darurat hanya dari dokter Brahma. Ibu dari pasien itu sudah memohon-mohon untuk bisa menyelamatkan anaknya. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Dokter, bagaimana ini? Tanya dokter Kayla yang sudah panik. Nazira mengambil dokumen administrasi pembayarannya. Salah satu cara supaya anak itu bisa diselamatkan, Nazira harus membantu membayar uang administrasinya terlebih dahulu. Aku yang akan menanggung semua biaya operasinya, katanya kepada dokter Brahma. Siapkan ruang operasinya sekarang juga, suruh Nazira kepada Kayla. Tanpa berpamitan, Nazira langsung pergi begitu saja, untuk menindaklanjuti pasiennya. Setelah itu, Xavier pergi begitu saja dan tidak jadi bertemu dengan Zira. Di tempat lain, Anne yang terlalu gabut karena semua pekerjaan sudah selesai. Ia menjadi merasa bosan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya ia pergi ke ruangan Astrid. Karena hanya ruangan Astrid lah yang bisa ia kunjungi saat ini. Sedangkan ruangan Zira tidak bisa ia kunjungi.
karena Anne tahu sekarang di sana banyak pasien. Sebelum masuk terlebih dahulu Anne mengetuk pintu. Astrid, panggilnya kepada sahabatnya. Orang yang dipanggil namanya saat ini sedang melamun dengan tatapan kosong. Sepertinya Astrid memikirkan masalah dengan keluarganya. Saking tidak fokusnya, Astrid sampai tidak menyadari kedatangan Anne. Astrid, panggilannya lagi sambil melambaikan tangannya di depan wajahnya. Dengan cara itulah, baru Astrid tersadar. Anne, ada apa? Tanyanya, bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Anne lalu duduk di hadapan Astrid. Ngelamunin apaan sih? Tanyanya lagi. Hehehe, biasalah. Pekerjaan terlalu menumpuk, jawabnya dengan tawa kecilnya. Besok siang bisa antar aku, kemana? Tanya Astrid. Ke mall. Aku mau beli sesuatu buat calon suamiku, ujarnya dengan senyum malu-malu. Idih, mau beliin apaan? Gak tahu juga, oleh karena itu aku ajak kamu. Oh oke, bisa diatur. Baru juga 20 menitan berada di ruang operasi, Nazira sudah harus bisa menerima kenyataan pahitnya. Tanggal 12 Juli, pukul 12:49, pasien dinyatakan meninggal karena pembengkakan jantung, bla bla bla. Panjang lebar Nazira mengatakan akibat kematian pasien. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap mereka yang ada di ruang operasi. Nazira lalu beranjak pergi dari ruangan operasi, lalu melepaskan pakaian khusus operasi yang habis ia kenakan, dan tidak lupa ia mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum keluar. Dokter, apa yang harus kita sampaikan kepada keluarga pasien? Tanya Kayla yang terlihat bersedih. Walaupun tidak mengenali pasiennya, Kayla selalu bersedih ketika orang yang ia tangani meninggal. Biar aku saja yang mengatakannya, ucap Zira, lebih baik kamu tenang dirimu. Suruhnya kepada Kayla. Nazira bisa melihat kalau sekarang Kayla merasa bersalah dan tertekan atas apa yang terjadi barusan di ruangan operasi. Hal seperti itu pasti sering terjadi. Dan sebagai dokter yang menanganinya, pasti memiliki rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan mereka selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum bertemu dengan keluarga pasien, Nazira menguatkan dirinya terlebih dahulu. Nazira memang tidak menunjukkan kesedihannya, karena ia harus selalu bersikap tegar di hadapan juniornya. Karena Nazira sekarang menggunakan masker, jadi wajah sedihnya itu tidak terlihat. Dengan langkah yang berat, Nazira keluar dari ruangan. Tatapannya langsung tertuju kepada ibu pasien yang sedari tadi menunggunya. Bagaimana? Apa putriku bisa diselamatkan? Tanyanya dengan tatapan yang sudah berair. Nazira tidak berbicara, melainkan ia langsung memeluknya dengan erat. Pelukan dari Nazira sudah bisa menjelaskan situasi yang terjadi. Anaknya tidak bisa diselamatkan, dan ibu itu langsung menangis histeris di pelukan Nazira. Maafkan kita tidak bisa menyelamatkannya putri ibu, ujar Nazira mewakili rekan kerjanya yang juga ikut melakukan operasi. Oh, tidak, anakku tidak mungkin meninggal. Hiks. Tangisan seorang ibu yang harus merelakan kepergian putri kecilnya. Walaupun Nazira bukan sosok seorang ibu sekarang, tapi ia bisa merasakan apa yang wanita itu rasakan saat ini. Nazira tak henti-hentinya meminta maaf dengan posisi masih memeluknya erat. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.